Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Berikut adalah resume jurnal dari saya dengan NIM 220101010025 dengan judul Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer. Untuk penulisnya itu ada Mulki Indana Julfiah, Arif Fadli, Arif Wisnu Wardana. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Strategi Caching aplikasi berbasis in-memory menggunakan Redis server untuk mempercepat akses data relasional. Untuk tahun pembuatan jurnal ini tahun 2020 dengan tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemodelan data relasional akademik menjadi data yang kompatibel dengan Redis dan menganalisis kinerjanya dalam penggunaan jenis query untuk mempercepat akses data relasional yang dikelola oleh Relational Database Management System atau RDBMS. Dalam hal ini, Redis digunakan sebagai basis data in memory. Untuk metodologi dan sumber datanya itu pemodelan data akademik. Data akademik dimodelkan ke dalam beberapa tabel untuk menampilkan data IPK mahasiswa, struktur data in memory menggunakan Redis. Kemudian ada pemodelan struktur data IMDb Redis. Redis digunakan sebagai basis data in memory yang mendukung beberapa struktur data seperti string, berlist, dan sorted set. Kemudian ada perancangan model dan controller. Model dan controller digunakan dalam framework Codenator untuk mengelola data dan pengguna dan permintaan pengguna. Kemudian ada strategi caching. Redis digunakan sebagai cache untuk data IPK mahasiswa, data IPK yang sudah dihitung akan disimpan ke dalam Redis sehingga ketika ada permintaan data yang sama, data tersebut dapat diambil langsung dari Redis tanpa perlu menghitung ulang di basis data MySQL. Kemudian hasil dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasilnya percobaan pada skenario kedua, Redis juga menunjukkan kecepatan yang lebih cepat dalam menampilkan data IPK daripada MySQL. Waktu wak- waktu respon rata-rata Redis berkurang hingga 0,1%. Kemudian dari waktu respon MySQL, kecepatan baca dan tulis data ke dalam Redis lebih cepat karena semua proses dilakukan melalui memori, sedangkan MySQL melakukan proses pada hard disk dengan latensi yang lebih besar. Kemudian pada skenario ketiga, Redis dapat menulis data IPK ke dalam cache dengan waktu rata-rata 2 milidetik. Dalam penelitian ini, data akademik dimodelkan ke dalam beberapa tabel untuk menampilkan data IPK. Redis digunakan sebagai basis data pendamping yang dapat mempercepat akses data relasional dalam aplikasi Redis, juga dapat mengurangi beban kerja server basis data dan menuliskan data ke cache Redis dalam waktu rata-rata 2 milidetik. Penggunaan Redis sebagai cache untuk menampilkan data relasional, terutama yang melibatkan proses perhitungan dari hasil join query, dapat mengoptimalkan kinerja aplikasi dalam penelitian selanjutnya. Perlu dirancang mekanisme adaptif yang dapat mempertimbangkan beban kerja server untuk menjaga kecepatan akses data melalui Redis. Kemudian ada catatan feature work, yaitu penelitian ini telah membuktikan bahwa pemanfaatan Redis sebagai basis data in memory dapat membantu mengatasi latensi basis data relasional dan mempercepat akses data. Studi selanjutnya dapat memperhatikan cakupan aplikasi lainnya untuk mengukur efektivitas Redis sebagai cache
dalam mengoptimalkan kinerja aplikasi web. Selain itu, penelitian dapat mempertimbangkan penggunaan Redis pada aplikasi dengan kompleksitas data yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi batas-batas kinerja Redis sebagai cache basis data. Kemudian ringkasan dari review paper ini yaitu penelitian ini menggunakan Redis sebagai basis data in memory untuk mempercepat kinerja aplikasi data relasional. Redis berfungsi sebagai cache untuk data IPK mahasiswa yang telah dihitung sebelumnya, mengurangi latensi akses data dari basis data MySQL. Hasil percobaan menunjukkan Redis jauh lebih cepat daripada MySQL. Kecepatan data akses data Redis mencapai 1,72 kali lebih cepat dari MySQL. Kemudian dengan waktu respon rata-rata hampir sama dengan MySQL. Redis juga menunjukkan performa baik dalam menulis data IPK ke dalam cache lain. Hanya memerlukan waktu rata-rata 2 milidetik. Penggunaan Redis sebagai cache untuk data relasional mengoptimalkan kinerja aplikasi dan mengurangi beban pada server basis data. Penelitian membuktikan Redis sebagai basis data di dalam memori mampu mengatasi latensi pada basis data relasional dan secara signifikan mempercepat akses data. Studi selanjutnya dapat meluas ke aplikasi lain untuk mengukur efektivitas Redis sebagai cache dalam meningkatkan kinerja aplikasi web, termasuk aplikasi dengan kompleksibilitas data yang lebih tinggi untuk mengidentifikasi batas kinerja Redis sebagai cache basis data. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Dilanjut dengan presentasi dari Kak Marta. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Latif sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan resume jurnal saya. Perkenalkan, nama saya Marta Nadifa Fajriani dengan NIM 2201010707405. Di sini saya mengambil judul Sparky, a custom RISC-V vector processor for efficient sub-byte quantized inference, dengan penulis Theo Dupuis, Yohan Fournier, Muhammad Hussein, Askari Hemat, Nizar El-Zarif, Frank Ois Ledus Primeu, Jean-Pierre David, dan Yvonne Savaria. Nama jurnalnya adalah Jurnal Arsitektur Perangkat Keras di tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempercepat komputasi pada Convolutional Neural Networks atau CNNS dengan mengimplementasikan sub-byte quantization pada proses vektor RISC-V. Metodologi yang digunakan mencakup pengembangan Sparky, sebuah prosesor vektor RISC-V yang dioptimalkan untuk mendukung operasi sub-byte dan mengintegrasikan instruksi V-Merge yang memungkinkan perkalian dengan shift dan akumulasi pada sub-byte. Metodologi dan sumber data. Yang pertama, studi ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimental untuk menguji kinerja Sparky. Data yang digunakan dalam penelitian ini mungkin berasal dari dua sumber utama. Yang pertama, data sintetis. Untuk menguji kinerja Sparky dalam operasi V2D, vektor ultra tingkat presisi, penulis mungkin telah menggunakan data sintetis berupa matriks yang mewakili input dan kernel atau filter untuk lapisan konvolusi. Data sintetis ini memungkinkan mereka untuk secara khusus mengontrol dan mengulangi kondisi pengujian tertentu. Yang kedua, data hasil implementasi. Setelah prosesor Sparky diimplementasikan dalam teknologi Global Foundries 22FDX FDSOI, penulis kemungkinan telah menggunakan berbagai data pengujian yang dihasilkan dari hardware tersebut. Data ini mencakup waktu eksekusi untuk berbagai operasi V2D vektor dengan presisi yang berbeda, atau 1 bit hingga 4 bit, dan perbandingan dengan implementasi V2D 16 bit. Untuk hasilnya,
menunjukkan bahwa Sparky berhasil meningkatkan kinerja komputasi subbyte secara signifikan melalui penggunaan instruksi VMARS. Dalam pengujian menggunakan ultra low precision 1 bit hingga 4 bit conv 2D, Sparky mencapai percepatan sebesar 3,2 kali dan 1,7 kali dibanding dengan implementasi 16 bit yang dioptimalkan untuk kuantisasi 2 bit dan 4 bit. Keberhasilan ini menghilangkan batasan terkait teknik ULPPACK untuk perhitungan ultra low precision dengan dukungan perangkat keras untuk instruksi multiply shift accumulate. Selain itu, implementasi fisik Sparky juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal penggunaan area dan konsumsi daya dibanding dengan versi ARA standar, terutama karena penghapusan unit floating point atau FPU. Penambahan instruksi VMAX tidak berdampak pada jalur kritis dari desain, sehingga prosesor ini memiliki potensi untuk efisiensi dan kinerja yang lebih baik dalam aplikasi yang memanfaatkan quantization dan low precision computation. Penelitian ini berkontribusi penting dalam mempercepat inferensi neural networks yang memerlukan komputasi subbyte, membuka peluang untuk penerapan yang lebih efisien dan unggul dalam berbagai aplikasi yang relevan. Catatan atau future work. Dalam penelitian selanjutnya, penulis berencana untuk meningkatkan fleksibilitas instruksi VMAX dengan menggunakan shifter yang dapat dikonfigurasi secara runtime. Selain itu, mereka juga berencana untuk menguji algoritma yang diusulkan pada sebuah FPGA emulation dari Sparky. Ringkasan review paper yakni jurnal yang berjudul Sparky, A Custom RISC Vector Processor for Efficient Subbyte Quantized Inference, ditulis oleh Theo Dupuis, Yohan Fournier, Muhammad Hussein, Askari Hemat, Nizar El-Zarif, Frank Oiledus Primau, Jean-Pierre David, dan Yvonne Savaria, diterbitkan pada tahun 2023 di jurnal Hardware Architecture. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja komputasi pada convolutional neural networks dengan mengimplementasikan subbyte quantization pada prosesor vektor RISC-V dengan menggunakan metode pengembangan Sparky, sebuah prosesor vektor RISC-V yang dioptimalkan untuk mendukung operasi subbyte serta mengintegrasikan instruksi VMAX yang memungkinkan perkalian dengan shift dan akumulasi pada subbyte. Penelitian ini berhasil mencapai hasil yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sparky berhasil meningkatkan kinerja komputasi subbyte dengan sangat baik dalam uji coba menggunakan ultra low precision 1 bit hingga 4 bit conv2D. Sparky mampu mencapai percepatan sebesar 3,2 kali dan 1,7 kali lebih cepat daripada implementasi 16 bit yang telah dioptimalkan untuk kuantisasi 2 bit dan 4 bit. Selain itu, implementasi fisik Sparky menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal penggunaan area dan konsumsi daya dibanding dengan versi ARA standar, terutama karena penghapusan unit floating point atau FPU. Penambahan instruksi VMAX tidak berdampak pada jalur kritis dari desain, yang berarti Sparky memiliki potensi untuk efisiensi dan kinerja yang lebih baik dalam aplikasi yang memanfaatkan quantization dan low precision computation. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mempercepat inferensi neural networks. Itu adalah resume jurnal yang saya buat, yakni jurnal internasional. Selanjutnya, untuk resume jurnal berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Marinda Rensah. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Diva. Perkenalkan, nama saya Marinda Rensah Kartika Putri dengan NIM 220101070412. Judul jurnal kali ini Cache Memory, an Analysis on Performance Issue. Penulisnya yaitu Sonia, Ahmad Al-Seref, Panki Jem, Monica Aurora, Syed Ramen Zahra, Gufa Gupta. Nama jurnalnya sendiri itu International Conference on Computing for Sustainable Global Development. Diterbitkan pada tahun 2021 dengan tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis masalah kinerja cache memory dan mengusulkan 3 teknik
teknik perbaikan yang dapat meningkatkan kecepatan dan performa cache memory. Jurnal ini juga bertujuan untuk mengestimasi kinerja cache memory dengan menggunakan variabel seperti miss penalty ratio, access speed of cache, dan miss rate ratio. Setelah itu, jurnal ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan dapat meningkatkan performa cache memory. Untuk metodologi dan sumber data yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan analisis dan eksperimental untuk menganalisis masalah kinerja cache memory. Penulis juga mungkin telah mengumpulkan data dari literatur terkait penelitian sebelumnya dan mungkin juga melakukan eksperimen untuk menguji kinerja cache memory dengan menerapkan teknik-teknik perbaikan yang diusulkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini kemungkinan mencakup literatur terkait publikasi sebelumnya dan mungkin juga eksperimental yang dikumpulkan oleh penulis. Penulis juga mungkin telah mengumpulkan sumber data seperti jurnal ilmiah, konferensi, dan platform penelitian seperti ResearchGate atau Explore untuk mengakses artikel-artikel terkait dan informasi yang relevan. Berikut ada beberapa artikel sumber data yang digunakan oleh penulis. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan yaitu penggunaan teknik fitting cache, subblock, dan memory bank dapat meningkatkan kecepatan dan performa cache memory dibandingkan dengan main memory. Dalam penelitian ini dilakukan estimasi kinerja cache memory dengan menggunakan variabel seperti miss penalty ratio, access speed of cache, dan miss rate ratio. Setelah dilakukan estimasi kinerja, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang diusulkan berhasil mengurangi tingkat miss, mengurangi rasio penalti, dan mengurangi waktu akses memori. Dengan demikian, pengguna dapat meningkatkan performa cache memory secara signifikan. Berikut catatan atau future work. Dalam penelitian ini, model arsitektur cache memory yang diusulkan dapat diimplementasikan dan diuji dalam lingkungan nyata untuk mengamati kinerja secara praktis. Penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan performa cache dengan mempertimbangkan metode-metode lain yang dapat memprediksi akses data dan instruksi di masa depan. Dalam penelitian ini, dapat dilakukan eksplorasi terhadap teknik-teknik seperti prefetching, prediksi pola akses, atau penggunaan algoritma machine learning untuk meningkatkan efisiensi cache memory. Analisis performa cache memory dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti penggunaan memori cache pada sistem terdistribusi atau sistem jaringan. Dalam penelitian ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana cache memory performa dalam konteks sistem yang tergabung melalui jaringan. Penelitian tentang penggunaan cache memory dalam sistem mobile dan embedded. Dalam penelitian ini, dapat dilakukan eksplorasi lebih lanjut tentang penggunaan cache memory dalam sistem yang memiliki keterbatasan sumber daya seperti perangkat mobile atau sistem embedded. Ringkasan review paper, penelitian ini membahas tentang cache memory dan masalah kinerjanya. Penulis mengusulkan sebuah arsitektur dengan teknik perbaikan, yaitu fitting cache, subblocks, dan memory bank. Teknik pertama melibatkan penggunaan fitting cache untuk mengurangi tingkat miss dan konflik miss. Teknik kedua melibatkan pembagian blok cache menjadi subblock untuk mengurangi rasio penalti miss. Teknik ketiga melibatkan penggunaan memory bank untuk mengurangi waktu akses memori. Teknik-teknik ini diimplementasikan untuk meningkatkan kecepatan dan performa cache memory. Dalam penelitian ini juga dibahas variabel seperti miss penalty, rasio, access speed of cache, dan miss rate ratio untuk mengestimasi kinerja cache memory. Pendekatan yang diusulkan menunjukkan peningkatan kinerja cache memory. Cukup sekian dari saya. Akan saya serahkan ke rekan saya, Muhammad Zidan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Marinda Rensa. Di sini saya mengambil resume jurnal internasional yang berjudul Performer Analysis and CPU versus GPU Comparison for Deep Learning, di mana jurnal ini dibuat oleh Bubekir Buber and Banudiri dari Turki, di mana jurnal ini juga dibuat tahun 2020.
Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui pengujian benchmark antara CPU dan GPU pada deep learning. Metode pembelajaran mesin dengan menggunakan arsitektur Recurrent Neural Network digunakan untuk membandingkan performa selama pengujian. Dan metodologi dan sumber data di sini menggunakan eksperimen untuk menguji CPU dan GPU yang pada eksperimennya dilakukan dengan cara sistem klasifikasi web. Penelitian menggunakan database klasifikasi web milik Rockset yang berisi jutaan halaman web yang telah dikategorikan. Data ini akan digunakan bersama dengan fitur-fitur berbasis jaringan untuk klasifikasi halaman web. Maaf, di sini saya kurang memperjelas, yaitu pada sistem klasifikasi web ini, database yang digunakan oleh CPU-nya itu menggunakan Cloud Rockset. Sedangkan untuk GPU-nya, Graphic Processor Unit itu menggunakan cloud dari Floathub. Seperti itu. Lalu ada yang kedua, penggunaan RNN, Recurrent Neural Network, di mana memungkinkan pengembangan model dengan kemampuan untuk menggunakan informasi dari kata-kata sebelumnya secara instan. Jadi ketika kita memasukkan keyword Budi makan nasi, RNN ini akan mengindeks per kata gitu, Budi makan nasi, begitu modelnya. Lalu ada sistem word embedding, digunakan untuk menciptakan representasi kata-kata yang bermakna untuk komputer. Dan juga ada transfer learning, dipakai ketika suatu masalah membutuhkan daya pemrosesan dan sumber daya sistem yang besar untuk melatih deep learning arsitek. Dan berdasarkan hasil cobaan di sini, CPU digunakan beberapa spesifikasi yang berbeda, meningkatkan frekuensi core pada CPU dan meningkatkan jumlah core pada CPU, dapat mengurangi waktu kerja dalam proyek deep learning yang melibatkan klasifikasi halaman web. Lalu ada perbedaan dari ukuran batch yang menunjukkan ukuran batch itu berpengaruh pada kinerja deep learning, terutama ketika menggunakan GPU. Dengan meningkatnya ukuran batch dapat meningkatkan kecepatan kerja terutama pada GPU yang memiliki keunggulan dalam operasi matriks yang dapat diparalelkan. Lalu ada efek dari transfer learning yang menunjukkan bahwa penggunaan transfer learning ini dapat mempengaruhi word embedding dari Stanford University, mengurangi waktu kerja dalam klasifikasi halaman web. Dibandingkan kalau tidak menggunakan transfer learning. Tapi ada keterbatasan di sini. Dalam penggunaan indeks kata dalam transfer learning, yaitu pembelajaran word embedding oleh sistem itu sendiri dapat meningkatkan kinerja sistem secara lebih efektif jika seluruh kamus kata dapat dimanfaatkan dalam algoritma. Lalu ada efek lain, ukuran hidden layers juga menunjukkan penambahan jumlah lapisan tersembunyi atau hidden layer size dalam deep learning itu dapat menyebabkan peningkatan waktu kerja. Namun, dalam masalah klasifikasi halaman web yang ditangani, penambahan jumlah lapisan tersembunyi itu atau hidden layers tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, penting untuk menentukan jumlah lapisan tersembunyi hidden layers yang optimal untuk mencapai kinerja yang tinggi atau maksimal tanpa meningkatkan waktu kerja secara berlebihan. Lalu di catatannya di sini, penelitian ini dilakukan analisis kinerja melalui aplikasi deep learning untuk mengklasifikasi halaman web. Beberapa hiperparameter yang mempengaruhi kinerja dieksplorasi dan dalam pengujiannya dilakukan pada server CPU dan GPU di cloud. Di mana kalau di CPU itu menggunakan cloud dari Rockset dan GPU menggunakan cloud dari Floathub. Hasilnya menunjukkan bahwa pengujian pada GPU selesai lebih cepat daripada CPU. Kenapa bisa begitu? Karena GPU itu memiliki core yang lebih banyak dari CPU. Bahkan secara dari segi fisik pun, GPU itu lebih besar daripada CPU. Dengan tingkat percepatan hingga 4 sampai 5 kali lebih cepat. Beberapa pengaruh lainnya yaitu adalah pengaruh spesifikasi CPU, pengaruh ukuran batch, ukuran hidden layers, dan pengaruh transfer learning.
Penelitian ini berencana untuk melakukan optimalisasi lebih lanjut guna meningkatkan tingkat keberhasilan yang dicapai pada masalah klasifikasi halaman web. Dalam pekerjaan selanjutnya, penulis berencana untuk mengeksplorasi dan menerapkan strategi optimisasi lainnya yang dapat meningkatkan kinerja sistem. Ya, ringkasan dari paper ini, penelitian ini tentu saja untuk mengetahui pengujian benchmark nih antara CPU, Central Processor Unit, dan Graphic Processor Unit pada deep learning. Dan deep learning di sini ada metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data nih dengan cara yang mungkin terinspirasi dari otak manusia. Gitu. Dalam pengujiannya, penulis menggunakan arsitektur RNN untuk membandingkan performa antara CPU dan GPU selama pengujian. Dan selama pengujiannya ini, penulis menggunakan komputer pribadi dengan spesifikasi MacBook, Intel Core i5, RAM 8GB, DDR3, dan 128GB SSD. Namun fitur komputer ini tidak mencukupi untuk tes yang dilakukan. Oleh karena itu perlunya basis layanan cloud yang digunakan untuk pengujian CPU dan GPU. Gitu. Ya, untuk CPU menggunakan cloud Cockpit, kalau GPU menggunakan cloud dari Fluidloop. Pada pengujian CPU ini juga dilakukan variasi pada spesifikasi perangkat keras, hidden layers, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian dari GPU selesai lebih cepat daripada CPU, dengan tingkat percepatan hingga 4-5 kali lebih cepat. Hasil uji coba lain juga dilakukan dengan memberikan efek nih dari perbedaan CPU, perbedaan batch, transfer learning, dan efek dari ukuran hidden layer untuk mengetahui performanya. Seperti itu. Sekian, saya lanjutkan kepada rekan saya Muhammad Dafaron Nauran. Oke, thank you Jidan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaron Naurensa dengan NIM 2201010704006. Jurnal yang saya resume berjudul Evaluasi Pengaruh Fungsi Pemetaan Terhadap Kinerja dan Konsumsi Daya Cache Memory. Jurnal ini ditulis oleh Tati Erlina dan Rahmi Eka Putri. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan. Jurnal ini ditulis pada tahun 2017. Untuk tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh dari fungsi pemetaan mapping teknis sebagai salah satu jenis elemen perancangan yang diterapkan pada sebuah cache memory terhadap kinerja dan konsumsi daya dari cache memory dengan mensimulasikannya pada SMP cache dengan berbagai macam benchmark dan cache. Untuk metodologi dan sumber datanya dari penelitian ini melibatkan penggunaan dua simulator. Yang pertama itu SMP cache dan cache. Pertama, untuk SMP cache sendiri itu digunakan untuk menganalisis pengaruh fungsi pemetaan pada cache memory terhadap kinerja yang diukur melalui persentase cache hit dan cache miss. Pengujian ini dilakukan pada prosesor tunggal dan multicore dengan berbagai konfigurasi elemen perancangan cache, seperti tingkat associativity dan ukuran cache. Kedua, cache ini digunakan untuk menganalisis pengaruh tingkat associativity pada cache memory terhadap konsumsi daya. Untuk pengujiannya ini dilakukan pada teknologi IC dengan berbagai ukuran cache dan tingkat associativity. Untuk pengukuran konsumsi daya meliputi dynamic power atau konsumsi daya saat aktivitas dan RKG power, konsumsi daya saat tidak ada aktivitas. Untuk hasilnya sendiri, dari hasil simulasi tadi yang menggunakan SMP cache ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat associativity pada cache memory, semakin rendah juga persentase cache miss yang terjadi, yang berarti kinerja cache meningkat. Namun, peningkatan associativity juga berarti peningkatan konsumsi daya cache. Nah, dari hasil simulasi menggunakan cache tadi, terlihat bahwa tingkat associativity berpengaruh pada besarnya dynamic power dan leakage power pada cache. Semakin tinggi tingkat associativity, semakin besar konsumsi daya yang terjadi. Oke, untuk selanjutnya itu catatan atau future work. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang pengaruh fungsi pemetaan terhadap kinerja dan konsumsi daya cache memory,
masih ada beberapa aspek yang perlu ditelah lebih lanjut. Yang pertama itu aspek perancangan lainnya, yaitu eh, selain fungsi pemetaan, ada elemen perancangan lain yang dapat mempengaruhi kinerja dan konsumsi daya CHEDS, seperti algoritma penimpaan atau replacement algorithm dan aturan penulisan writing policy. Penelitian ini selanjutnya dapat mengeksplorasi pengaruh elemen-elemen perancangan ini. Oke, yang kedua itu trade-off optimal perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari trade-off yang optimal antara kinerja yang diperoleh dari peningkatan associativity dengan peningkatan konsumsi daya CHEDS. Tujuan akhirnya adalah mencari konfigurasi CHEDS memori yang dapat memberikan kinerja tinggi dengan konsumsi daya minimal. Untuk yang ketiga itu penelitian pada teknologi IC terbaru. Perkembangan teknologi IC terus berlanjut dan penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan pengaruh penggunaan teknologi IC terbaru terhadap kinerja dan konsumsi daya cache memori. Untuk yang keempat itu penelitian implementasi hardware. Selain simulasi, penelitian implementasi hardware dapat dilakukan untuk memvalidasi hasil simulasi dan memberikan informasi lebih lanjut tentang performa cache memori dalam lingkungan nyata. Untuk ringkasan dari papernya sendiri, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh fungsi pemetaan pada cache memori terhadap kinerja dan konsumsi daya dua simulator, yaitu eh, SMP CHEDS dan CHADS-T digunakan untuk analisis. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tingkat associativity CHEDS memori mempengaruhi kinerja semakin tinggi tingkat associativity, semakin rendah persentase CHEDS miss, namun menyebabkan peningkatan konsumsi daya. Jadi penelitian ini juga memberikan wawasan penting tentang perancangan CHEDS memori yang efisien. Namun perlu penelitian lebih lanjut mengenai elemen perancangan lain. Trade-off optimal antara kinerja dan konsumsi daya dan pengaruh teknologi IC terbaru pada CHEDS memori. Penelitian hardware juga dianjurkan untuk validasi hasil simulasi dalam lingkungan nyata. Kesimpulannya, penelitian ini mendorong pengembangan CHEDS memori berkinerja tinggi dan hemat daya. Oke, untuk presentasi resume dari kelompok kami sudah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.